Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen telah berkunjung ke Tiongkok selama 4 hari sejak 6 Juli kemarin untuk bertemu dengan para pemimpin Tiongkok sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali hubungan yang tegang oleh perselisihan tentang keamanan, teknologi, dan berbagai gangguan lainnya. Kunjungan Yellen itu dilakukan menyusul lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping bulan Juni lalu dalam kunjungan tingkat tertinggi Amerika Serikat ke Beijing dalam 5 tahun terakhir. Keduanya sepakat untuk menstabilkan hubungan, tetapi gagal menyepakati peningkatan komunikasi antara militer kedua negara. Lantas, akankah misi kunjungan Yellen berhasil menstabilkan hubungan kedua negara? Nah, pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengakhiri kunjungannya ke Tiongkok pada 9 Juli 2023. Selama lawatannya di negeri Panda, Yellen dan timnya bertemu dengan beberapa pejabat senior pemerintah Tiongkok. Kedua belah pihak lantas melakukan pembicaraan yang difokuskan pada hubungan ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama global. Pihak Tiongkok menggambarkan pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang mendalam, jujur, dan pragmatis. Sedangkan pihak Amerika Serikat menggambarkannya sebagai pertemuan yang jujur, konstruktif, dan komprehensif. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa ekspresi kedua belah pihak serupa yang mungkin mengindikasikan interaksi yang lebih positif antara kedua negara di langkah selanjutnya. Sebagaimana juga opini publik yang secara umum menganggapnya sebagai langkah positif bagi hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat. Itulah mengapa di tengah hubungan Amerika Serikat-Tiongkok yang tegang, interaksi tingkat tinggi kali ini telah menunjukkan beberapa karakteristik baru. Pertama, perjalanan ini berlangsung hampir 4 hari, adalah sesuatu hal yang tidak biasa dalam beberapa tahun terakhir. Ini mencerminkan bahwa memang ada banyak masalah yang harus didiskusikan antara tim ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak. Kedua, pertukaran antara kedua belah pihak didominasi oleh semangat profesional. Dilihat dari ekspresi pihak Amerika Serikat, kunjungan kali ini terlihat kurang memiliki unsur ideologis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nada keseluruhan komunikasi antara kedua pihak juga bersifat pragmatis, rasional, dan suasananya relatif positif. Ketiga, kedua belah pihak telah menunjukkan kemauan bersama untuk melaksanakan konsensus yang dicapai oleh para kepala negara, memperkuat komunikasi, menghindari kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan, dan lainnya yang juga merupakan aspek yang paling penting. Setidaknya ada sejumlah pernyataan positif Yellen selama kunjungannya ke Tiongkok yang seakan memberi harapan baru bagi hubungan kedua negara. Misalnya, Yellen mengatakan pada konferensi pers sebelum mengakhiri kunjungannya bahwa dunia cukup besar untuk kedua negara untuk berkembang. Dirinya juga mengatakan bahwa dia dan Presiden Joe Biden tidak melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai konflik kekuatan besar, dan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat harus menemukan cara untuk hidup bersama dan berbagi dalam kemakmuran global. Yellen lantas berulang kali menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat tidak berusaha untuk memisahkan diri dari Tiongkok. Dirinya memastikan adanya kemungkinan untuk mencapai hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Namun pandangan semacam ini tentu tidak boleh dianggap sebagai frasa sopan, karena sebetulnya pandangan tersebut hanya mencerminkan suara dan keinginan dari komunitas bisnis Amerika Serikat yang diwakili oleh Yellen sebagai bentuk keberadaan nyata dalam masyarakat Amerika Serikat dan presentasi yang tak terelakkan dari kepentingan Tiongkok Amerika Serikat yang saling terkait. Itu sebabnya harapan dari pandangan semacam itu terlihat seperti lilin yang menyala kemudian ditiup angin yang mengisyaratkan kelemahan dan ketidakpastian. Makanya, meskipun kunjungan Yellen ke Tiongkok menandakan hubungan baik kedua negara, tetap saja hal itu tidak merubah pandangan pesimis dunia luar secara keseluruhan terhadap hubungan Tiongkok-Amerika Serikat.
Dunia percaya bahwa kunjungan Yellen tidak akan mengubah lintasan hubungan ekonomi antara kedua negara, juga tidak akan meningkatkan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat secara substansial. Masyarakat global juga lebih cenderung percaya bahwa arah kebijakan Washington terhadap Beijing masih tetap sama, yaitu terfokus pada penahanan dan penindasan. Contohnya, Yellen dalam kunjungannya berkali-kali menyebutkan bahwa Amerika Serikat mencari persaingan yang sehat dengan Tiongkok daripada pendekatan the winner takes it all atau pemenang mengambil semuanya. Meski kedengarannya bagus, namun kuncinya terletak pada bagaimana kita mengartikan kalimat persaingan yang sehat. Apakah itu bermakna bahwa selera geopolitik Amerika Serikat terpuaskan, sementara Tiongkok bekerja sama tanpa syarat? Ataukah hal itu didasarkan pada rasa saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerjasama yang saling menguntungkan? Tentu semua itu masih jauh dari harapan, mengingat sifat egois Amerika Serikat yang terus menganggap dirinya paling superior dari negara-negara lain. Tidak hanya itu, Yellen juga menyebutkan masalah keamanan nasional dan menyatakan Amerika Serikat akan memastikan bahwa tindakannya untuk melindungi keamanan nasionalnya hanya akan bercakupan dengan sempit dan sangat bertarget. Hal itu sangat berbeda dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok atau juga penyertaan entitas Tiongkok dalam berbagai daftar kontrol dan sanksi yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah menginginkan persaingan yang sehat. Itulah mengapa akar penyebab tantangan dalam hubungan Tiongkok-Amerika Serikat sebenarnya terletak pada persepsi salah Amerika Serikat tentang Tiongkok. Selama Amerika Serikat masih memandang Tiongkok sebagai musuh yang akan mengancam hegemoninya, maka tidak akan pernah ada perubahan dalam hubungan kedua negara. Apalagi tindakan Washington dalam beberapa tahun terakhir ini telah merusak kepercayaan dunia terhadap hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Akibatnya sulit untuk mempercayai apapun yang dikatakan oleh Amerika, sehingga hal ini hanya dapat diubah melalui tindakan nyata oleh Washington. Oleh karena itu, meski Tiongkok menghargai pesan positif yang dibawa oleh Yellen, namun Tiongkok tetap menyadari adanya kesulitan dalam hubungan Tiongkok-Amerika. Ini karena Yellen bukan hanya Menteri Keuangan Amerika Serikat, tetapi juga sarjana profesional di bidang ekonomi. Maka setidaknya dengan sikap profesional dan pragmatisnya, sampai batas tertentu dapat mewakili harapan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat yang sehat oleh individu-individu yang berwawasan luas di Amerika Serikat. Kita tentu menyambut harapan semacam itu, bahwa Yellen dapat membawa kembali wawasan yang diperolehnya di Beijing ke Washington, sehingga dari perspektif mengoreksi pemahaman dan mengambil tindakan pragmatis akan berkontribusi pada pemulihan awal hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Demikian Jurnal Barata, saya Endro dan tim redaksi Barata Online, City Loving and Living mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.